Halo sobat, jumpa lagi di channel Cahya Abu Husain. Kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi soal ujian brevet AB untuk materi pajak penghasilan orang pribadi. Sebelum kita mulai melakukan pembahasan, silakan klik tombol like dan tombol subscribe jika berkenan. Terima kasih. Kita masuk ke soal esai. Soal pertama, sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat pengusaha UMKM, maka disahkannyalah Undang-Undang HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang di dalamnya terdapat beberapa aturan mengenai pajak penghasilan yang mengubah peraturan sebelumnya. Sebutkan dan jelaskan mengenai aturan tersebut. Nah, baik, teman-teman, sobat pajak semuanya. Jadi, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan itu melahirkan beberapa ketentuan yang sangat memihak para pelaku UMKM. Terutama aturan tentang apa itu? Yaitu yang bisa kita kenal dengan istilah omset tidak kena pajak. Apakah itu omset tidak kena pajak? Yaitu bagian penghasilan yang di dalam 1 tahun yang dimiliki oleh sobat semua, para wajib pajak, yang belum sampai dengan 500 juta. Maka ini belum dikenai pajak penghasilan. Batasannya sampai dengan 500 juta bagian penghasilannya. Maka sobat pajak, jika dalam 1 tahun sobat pajak itu ada bagian yang sudah melebihi dari 500 juta, maka bagian tersebut itulah yang dikenai pajak penghasilan atau selebihnya dari 500 juta dalam 1 tahun. Contohnya, misalkan sobat pajak di tahun 2022 ini atau yang lalu, 2022 yang lalu, sobat pajak memiliki omset 1 miliar. Nah, 1 miliar ini tentunya kita hitung secara akumulasi dari Januari hingga ke Desember. Maka bagian sampai dengan 500 jutanya, sobat pajak masih belum terhutang pajak penghasilan. Sebagaimana kita ketahui, pajak penghasilan PPh final UMKM atau biasa kita sebut PP23 itu kita lunasi setiap bulannya. Maka ketika sobat pajak memiliki omset belum sampai 500 juta, maka di bulan tersebut secara akumulasi sobat pajak belum melakukan pembayaran PPh final UMKM. Namun untuk bulan-bulan selanjutnya yang sudah melebihi 500 juta sampai dengan akhir tahun tersebut, maka sobat pajak tetap melakukan pembayaran PPh final seperti biasa. Dicontohkan, misalkan sampai dengan bulan Agustus, sobat pajak masih memiliki omset secara akumulasi dari Januari itu misalkan masih sejumlah 400 juta. Nah, di bulan September sobat pajak sudah mencapai omset senilai 500 juta di bulan September. Maka sobat pajak dari Januari hingga September sobat pajak tidak perlu membayar pajak penghasilan. Lalu bagaimana selanjutnya? Selanjutnya tentunya secara akumulasi di bulan Oktober tentunya omset sobat pajak itu pasti sudah melewati 500 juta. Maka dimulai bulan Oktober hingga ke akhir tahun yaitu Desember, sobat pajak membayar PPh final UMKM seperti biasa, yaitu setiap bulannya dikenakan sebesar 0,5% dari omset. Nah, ini aturan yang
sangat bagus sekali ya yang memihak pengusaha UMKM. Selain itu, ada aturan yang lain, namun ini berkaitan dengan hitungan PPh tarif umum ya, yaitu untuk lapisan penghasilan kena pajak yang pertama yang dikenai 5%, yang mana sebelumnya adalah sampai dengan 50 juta saja itu dikenakan 5%, namun mulai undang-undang ini berlaku, maka lapisan pertama yaitu di tahun 2022 itu sudah berubah menjadi sampai dengan 60 juta yang dikenai tarif 5%. Nah, ini khusus, sekali lagi, khusus untuk tarif umum. Dua hal ini yang paling utama ada pada perubahan Undang-Undang HPP ini. Untuk perubahan-perubahan yang lain, mungkin silakan disimak pada pembahasan di kesempatan yang lain. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Jelaskan disertai contoh mengenai istilah worldwide income. Nah, worldwide income ini adalah artinya penghasilan dari manapun kita peroleh secara pengertian, secara bahasa. Namun secara istilah, worldwide income ini adalah ketika kita membahas tentang subjek pajak dalam negeri atau kita singkat SPDN. Maka apabila seseorang itu secara time test sudah memenuhi ketentuan SPDN, baik dia berstatus sebagai warga negara asing, maka penghasilan yang dia miliki, baik yang diperoleh dari dalam negeri, yaitu dari Indonesia, maupun penghasilan dari luar negeri, maka akan dikenai ketentuan PPh di Indonesia. Nah, inilah yang dinamakan worldwide income. Jadi, meskipun dia memiliki penghasilan di luar negeri, tetap nanti akan kita hitung bagaimana atau berapa besarannya yang terutang dengan mekanisme penghitungan PPh sesuai dengan undang-undang di Indonesia. Baik, untuk soal esai, cukup 2 soal ini saja, kita lanjutkan ke soal hitungan. Baik, Sobat Pajak, kita langsung ke soal hitungan. Marcel Raka memiliki istri bernama Kiki Saputri, yang seorang karyawan swasta. Mereka berdua dikaruniai 4 orang anak. Nah, langsung saja kita tulis statusnya, yaitu K, ya, menikah dan 4 orang anak. Karena maksimal di dalam ketentuan perpajakan itu hanya 3, berarti di sini kita buat status Marcel Raka ini berstatus K3, ya. Kemudian NPWP Marcel Raka dan NPWP Kiki Saputri berbeda karena menghendaki pelaksanaan kewajiban perpajakan terpisah. Nah, berarti oleh karena Kiki Saputri, istrinya itu memiliki NPWP sendiri, maka statusnya PTKP-nya ya menjadi KI3. Kemudian informasi selanjutnya adalah gaji Marcel dari PT Pesulap Merah itu sebesar 350 juta dengan penghasilan itu sebesar 335 juta. Nah, di sini sudah diberikan informasi penghasilan netonya, bersihnya, sehingga kita menghitung pajaknya langsung dari penghasilan itu. Tidak perlu kita kurangkan terlebih dahulu
penghasilan brutonya yaitu 350 juta dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun atau iuran BPJS. Tapi kita langsung, karena di sini tidak ada informasi lain selain penghasilan itu, maka kita langsung hitung dari penghasilan netonya ya. Penghasilan di sini kita buat lagi, neto Marcel itu adalah sebesar 335 juta rupiah. Kemudian demikian juga dengan penghasilan neto, penghasilan Kiki Saputri. Kiki Saputri di sini juga diketahui penghasilan netonya dari PT Stan Alkomedi adalah 135 juta. Sehingga kita tidak perlu capek-capek untuk menghitung sendiri berapa penghasilan netonya. Lalu ditanya, hitunglah pajak penghasilan yang terhutang. Ya, yang terhutang dari masing-masing mereka setelah dilakukan perhitungan ulang pada SPT tahunan. Nah, di sini kita sudah mendapatkan informasi bahwa Marcel itu penghasilan netonya 335 juta dan Kiki Saputri itu sebesar 135 juta. Nah, sehingga karena dua-duanya bekerja dan dua-duanya memiliki NPWP, maka kita harus menggabungkan, ya, menghitungnya dengan cara menggabungkan antara penghasilan suami dan penghasilan istri. Ini kita buat penghasilan gabungan adalah sebesar, sini kita hitung, adalah sebesar 470 juta gabungannya. Nah, maka setelah kita mendapatkan informasi seperti ini, ya, penghasilan itu gabungannya, maka langsung saja kita kurangkan dengan PTKP ya, untuk mencari penghasilan kena pajaknya. Nah, berapa PTKP-nya? PTKP-nya untuk KI 3 adalah sebesar, PTKP-nya sebesar 126 juta rupiah untuk KI 3. Lalu setelah kita kurangkan, dapatlah penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak itu senilai 344 juta. 344 juta rupiah penghasilan kena pajak. Lalu dari sini kita dapat mengetahui PPh terhutangnya adalah sebesar 55 juta pajak penghasilannya. Lalu sampai di sini kita akan menghitung berapa proporsi masing-masing dari pajak yang ditanggung oleh si Marcel dan si Kikinya. Untuk menghitungnya kita membuat perbandingan, ya, perbandingan penghasilan, yang mana di sini kita gabungkan ya antara penghasilan Marcel dan Kiki. Kita berperbandingan. Untuk yang Marcel kita bagi saja, yaitu 335 juta dibagi total penghasilan gabungan yaitu 470 juta. Maka hasilnya adalah untuk Marcel di sini proporsinya sebesar 71%. Sehingga didapatlah proporsi penghasilan Kiki itu sebesar 29%. Ya. Nah, kemudian kita hitung
kita distribusikan bagian PPh untuk Marcel sendiri itu adalah sebesar 71%-nya dikalikan dengan 55 juta. Itu sebesar 39.050.000. Itu untuk PPh Marcel. Kemudian untuk PPh-nya Kiki sendiri itu sebesar 29% dikali 55 juta, didapatlah angka sebesar 15 juta. 950.000. Nah, jadi sobat pajak, apabila dipisah dengan kondisi seperti ini, maka akan menyebabkan penghitungan ulang yang akan didistribusikan ke masing-masingnya, yaitu bagi si suami dan bagi si istri. Tinggal lagi nanti dari hasil hitung ulang ini, PPh Marcel akan kita kurangkan dengan kredit pajaknya, dan PPh Kiki pun seperti itu, kita kurangkan dengan kredit pajaknya, sehingga akan apabila kondisi seperti ini akan bisa menyebabkan jadi kurang bayar pada SPD-nya. Baik, untuk nomor 1 demikian penjelasannya, sangat mudah bukan? Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, Bapak Hotman P. Sitanggang adalah seorang lawyer internasional sekaligus seorang penulis yang berdomisili di Jakarta. Beliau mempunyai karya tulis yang dijual laris di pasar Eropa dan mendapat royalti dari hasil karyanya dengan besaran 500 juta setiap tahun. Atas penghasilan ini, beliau telah dipotong pajak di negara tersebut sebesar 50 juta. Nah, sebagai seorang WNI, nah berarti di sini beliau adalah SPDN, ya, subjek pajak dalam negeri. Kenapa? Karena di sini dia berstatus sebagai WNI dan tidak terdapat informasi dia berada atau tinggal di luar negeri. Di sini hanya ada informasi berdomisili di Jakarta, sehingga menguatkan status beliau bahwa beliau adalah SPDN. Sehingga apabila berstatus SPDN, maka penghasilannya itu adalah worldwide income. Di penghasilan yang diperoleh di luar negeri, yaitu dari karya tulis ini, ya, pembuatan karya tulis ini dengan besaran penghasilan 500 juta, itu harus kita hitung di SPD tahunan dengan menggabungkannya dengan penghasilan yang dimiliki dari sumber di dalam negeri. Kita lanjutkan. Berikut informasi penghasilan yang didapat di dalam negeri sepanjang tahun 2022. Nah, informasi pertama, penghasilan kotor dari lawyer adalah sebesar 5 miliar. Beliau menggunakan pencatatan dan telah menyampaikan norma penghitungan penghasilan itu secara tepat waktu di tanggal 31 Maret 2022 yang lalu. Karena ini saat ini adalah posisinya di tahun 2023. Nah, jadi di sini sobat pajak yang perlu sobat pajak ketahui bahwa penghasilan kotor dari lawyer di sini sudah mencapai atau lebih dari 4,8 miliar. Sehingga apabila penghasilan itu melebihi 4,8 miliar, maka sudah tidak diperkenankan lagi dengan menggunakan pencatatan atau menggunakan norma penghasilan neto. Maka yang bersangkutan harus membuat pembukuan
untuk menghitung atau mencari penghasilan neto yang dia miliki. Baik, kita lanjutkan. Beliau juga tercatat sebagai direktur di PT Indosiar dengan penghasilan neto sebesar 700 juta. Atas penghasilan neto ini dia telah dipotong PPh pasal 21 oleh PT Indosiar sebesar 138.800.000. Selain itu, beliau juga seorang artis papan atas dengan total pendapatan kotor sebesar 5 miliar. Nah, di sini juga karena sudah melebihi, ya, sebelumnya sudah melebihi 4,8, di sini juga lebih lagi 4,8, maka dia tidak diperbolehkan menggunakan norma, ya rekan-rekan ya. Kasus ini juga telah diberitahukan pada NPPN. Meskipun yang bersangkutan mengajukan norma, namun oleh karena omsetnya lebih dari 4,8, maka tidak diperbolehkan lagi menggunakan norma. Oke, di sini bagaimana menghitungnya? Maka kita bahas satu persatu, yaitu penghasilan luar negeri. Ya. Penghasilan luar negeri yang dia dapat yaitu sebesar 500 juta dengan PPh, potongan PPh sebesar 50 juta. Sini 500 juta dan PPh-nya 50 juta. Oke, yang kedua, ini kondisinya yang pertama 500 juta dan potongan 50 juta. Yang kedua, dia memperoleh penghasilan dari lawyer. Itu senilai 5 miliar. Nah, di sini kita harus menghitung berapa penghasilan netonya dengan menggunakan pembukuan. Karena di sini tidak ada informasinya, maka kita asumsikan saja penghasilan neto sesuai pembukuan. Ya. Di sini misalkan karena lawyer ini jadi tidak terlalu banyak ya biaya, hanya gaji saja. Maka misalkan kita hitung di sini ketika dia pembukuan, marginnya adalah sebesar misalkan 70% dari hasil pembukuan. Misalkan marginnya adalah 70%. Maka di sini penghasilan netonya menjadi 3,5 M. Ya. Oke. Kemudian yang ketiga, penghasilan yang diperoleh dari gaji ya. Gaji sebesar ada netonya ya, penghasilan neto gaji itu sebesar 700.000. 700 juta maksudnya. Dengan potongan 138.800.000. Oke, yang keempat itu sebagai artis ya. Artis yaitu 5 miliar. Oke. Sini bila penghasilan neto sesuai pembukuan diperolehlah margin, misalkan marginnya itu karena tidak ada biaya artis ya, misalkan 90% marginnya. Maka di sini dia
peroleh penghasilan bersih senilai 4,5 miliar. Nah, kita totalkan ya, total penghasilan. Berapa totalnya? Itu di sini senilai 500 juta, kita tambahkan dengan 3,5 M, dan kita tambahkan dengan 700, dan ditambahkan lagi dengan 4,5 M. Hasilnya adalah 9,2 M. Nah, ini ya, ini adalah penghasilan yang bersangkutan, yaitu Pak Hotman tadi ya. Hotman. Total penghasilan bersihnya itu adalah senilai 9,2 M. Setelah itu kita setelah mendapat angka penghasilan bersih, kita kurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak terlebih dahulu. Nah, di sini asumsinya karena tidak ada informasi, ya kita buat asumsinya dia memiliki PTKP maksimal ya, PTKP K3, itu senilai 72 juta. Sehingga hasil yang kena pajak yang bersangkutan adalah nilai 9M 128 juta. Nah, ini adalah penghasilan kena pajaknya. Kemudian kita kalikan tarif ya. PPh totalnya adalah 2.884.800.000. Wah, besar sekali ya. Oke. Selanjutnya kita menghitung PPh yang masih harus dibayar. Tentunya kita mencari kredit pajaknya terlebih dahulu. Yang pertama, kredit pajak PPh pasal 21 terlebih dahulu, yaitu potong dari gaji tadi senilai 138.800.000 ya. Kemudian untuk artis tadi dipotong 450 juta, PPh pasal 21 juga ya. Artis 450 juta. Nah, terakhir untuk lawyer ini tidak ada data pemotongan ya, dan juga tidak ada data pembayaran PPh pasal 25, maka anggap ini tidak ada ya. PPh pasal 25-nya kosong. Terakhir adalah PPh pasal 24. Nah, kita hitung PPh pasal 24 itu adalah kita cari atau kita hitung ulang berapa kredit pajak yang bisa kita klaim ya, apakah 50 juta atau hasil penghitungan ulang, mana yang paling kecil. Itu rumusannya adalah penghasilan luar negeri 500 juta ya, kita kalikan atau kita bagi terlebih dahulu dengan total ya, total seluruh penghasilan kena pajak, yaitu
9.128 juta. Kemudian kita kali dengan jumlah keseluruhan PPh, yaitu 2M 2.488 juta 800.000. Maka di sini menghasilkan 158.238 juta. Nah, di sini karena hasil penghitungan ulang, kredit pajaknya itu sebesar 158 juta, dan bila kita bandingkan dengan kredit pajak P3B dari luar negeri sebesar 50 juta, maka yang dipakai adalah yang paling kecil, yaitu senilai 50 jutanya saja. 50 juta. Ya. Maka di sini total kredit pajak adalah senilai 638.800.000, sehingga PPh yang masih harus dibayar oleh Pak Hotman adalah sebesar 2M 250 juta rupiah lagi. Nah, ini ya sobat pajak semua, jadi sangat gampang sekali menghitungnya. Di sini tentunya kita mencari penghasilan bersih keseluruhannya, yaitu khusus untuk lawyer dan artis ya, karena sudah melebihi batasan 4,8 maka harus melakukan pembukuan. Tapi kalau masih di bawah, maka boleh menggunakan norma. Baik, untuk soal nomor 2 demikian jawabannya. Kita lanjut ke soal terakhir. Cahya Abu Husain memiliki usaha toko karpet dengan omset selama tahun 2022 sebesar 490 juta. Nah, ini selama 1 tahun. Hitunglah berapa pajak penghasilan yang terutang bila ia merupakan wajib pajak UMKM yang memenuhi ketentuan PP 23 tahun 2018. Nah, sesuai yang dibahas sebelumnya, bahwa omset yang dimiliki oleh Tuan Cahya Abu Husain ini belum lebih dari 500 juta sepanjang tahun 2022. Artinya dari Januari hingga ke 31 Desember itu omset yang dimiliki masih belum melewati dari batasan minimal atau threshold, sehingga PPh yang dibayar adalah masih bernilai 0 ya. Namun meskipun wajib pajak itu tidak melakukan pembayaran PPh final, maka tetap diwajibkan untuk melakukan pelaporan SPT tahunan ya sobat. Karena di SPT tahunan itulah sebagai bentuk pelaporan kita kepada Fiskus, kepada aparat pajak, yang mana di situ kita menstate atau mengakui dan melaporkan penghasilan kita belum lebih dari 500 juta. Baik, demikian mungkin 3 soal hitungan dan sebelumnya 2 soal esai sudah kita bahas. Apabila rekan-rekan atau sobat semua masih ada pertanyaan dari yang sudah saya bahas atau ada yang tidak sepakat, maka silahkan diketik atau disebutkan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di lain waktu.